Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanwar Nadia, NIM 240101110168. Jadi di sini saya akan membuat database di Laragon. Terlebih dahulu kita akan membuka Laragonnya. Setelah itu klik Start. Nah, setelah seperti ini berarti Laragon sudah berjalan. Kemudian klik menu database. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik Open. Di sini saya sudah mempunyai database yang bernama inventory. Di inventory ini saya membuat 3 tabel. Yang pertama nama tabelnya user, transaksi, dan item. Di tabel user ini kita membuat kolom ID, yang dimana kolom ID ini digunakan sebagai primary key. Primary key adalah kunci utama pada sebuah tabel. Kunci utama pada sebuah tabel database yang berfungsi untuk membedakan setiap data satu dengan yang lainnya. Kemudian ada kolom nama, email, password, dan role. Kemudian di ID user ini kita menggunakan auto increment. Auto increment ini adalah fitur pada database yang membuat nilai suatu kolom bertambah otomatis. Kemudian ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini terdapat ID transaksi, yang dimana ID transaksi ini digunakan sebagai primary key, dan ID user dan ID item digunakan sebagai foreign key. Foreign key ini berfungsi untuk membuat relasi antar tabel di dalam database. Kemudian ada kolom jumlah, total harga, dan tanggal. Kemudian di sini ada kolom item, yang dimana di kolom item isinya ada ID item, nama item, stok, harga, dan kategori. Jadi, di sini database kita sudah jadi. Ada host sebagai localhost. Localhost ini adalah alamat server untuk database. Karena menggunakan Laragon, jadi servernya menggunakan lokal. Kemudian di sini ada user, root. Ini sudah bawaan dari MySQL-nya. Kemudian ada password. Di sini passwordnya kita tidak isi. Kemudian di sini ada database-nya bernama inventory yang kita buat tadi. Nah, baris yang ini digunakan untuk membuat koneksi ke MySQL menggunakan fungsi MySQL content. Ini ada folder public yang berisi index.php. Kode ini digunakan untuk mengatur respon yang dikirim dalam format JSON. Lalu bagian yang ini untuk kode ini digunakan untuk mengambil token dari header HTTP di JSON. Karena di beberapa server seperti Apache atau Laragon, kadang header ini tidak otomatis terbaca, maka dibuatlah fallback agar bisa dideteksi. Lalu di bagian ini digunakan untuk mengecek token, apakah token yang dikirim valid. Token yang valid seperti ini. Token yang valid adalah seperti ini. Seandainya token kosong, maka akan mengeluarkan respon seperti ini. Di sini ada folder SCR. Folder ini berisi file item.php, transaksi.php, dan user.php. Yang pertama ada
file.php. Kode ini atau baris ini digunakan untuk menghubungkan database ke koneksi.php. Lalu, baris ini juga digunakan untuk mengirim suatu format dalam bentuk JSON. Kemudian, kode yang ini digunakan untuk mengecek suatu permintaan atau metode yang digunakan. Apakah metode yang digunakan itu get, post, dan delete. Di sini ada kode get. Di sini ada kode get. Get ini digunakan untuk menampilkan semua data dari file item, yang dimana ada kategori, ada search. Search ini digunakan untuk menampilkan search berdasarkan nama. Lalu akan menampilkan respon seperti ini. Lalu akan menampilkan respon seperti ini. Yang dimana ada peak, limit, total data, total peak, dan data. Kemudian di sini ada kode post. Ada kode post, yang dimana kode post ini berfungsi untuk menambahkan data baru. Lalu di sini juga ada data put, ada kode put, yang dimana kode put ini digunakan untuk memperbarui data. Di sini ada bagian put untuk memperbarui data yang diinginkan berdasarkan ID. Kemudian yang terakhir di sini ada bagian delete. Bagian delete ini adalah digunakan untuk menghapus semua data. Mana file transaksi ini menampilkan daftar transaksi lengkap dengan nama pengguna, nama barang, hasil gabungan dari 3 tabel. Hasil gabungan dari 3 tabel transaksi, yaitu ada user, item, lalu mengirimkannya dalam bentuk format JSON. Kemudian yang terakhir ada kode user.php. Kode ini adalah API sederhana untuk tabel user. Dengan 2 fungsi, yaitu ada get untuk menampilkan semua data user dan ada post untuk memastikan email belum digunakan. Kalau email sudah digunakan, maka kode ini akan menampilkan penambahan user baru dan mengirim pesan error dalam format JSON. Nah, setelah itu kita akan mengeceknya di Postman. Nah, setelah kita coba menjalankannya di Postman dengan metode get, maka dia akan menampilkan semua data. Jika kita gunakan post, maka jika kita menggunakan metode post untuk menambahkan data, ketika kita send, maka item sudah ditambahkan. Lalu jika kita pilih get, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan pilih put, mengubah data. ID. Misalnya kita akan mengubah menjadi ID 5. Ketika kita send, data yang sudah kita ubah berhasil. Dan yang terakhir, kita akan mengujinya dengan delete. Nah, berarti data yang tadi berhasil dihapus.